Dusun Petet. Letak geografis berada di Kelurahan Potorono di bagian timur, perbatasan antara Kecamatan Banguntapan dan Kapanewon Piungan. Struktur birokrasi Dusun Petet ini terdiri dari lurah sebagai pejabat tertinggi dalam kepengurusan kelurahan yang diikuti dengan staf sebagai pengayom masyarakat, kemudian pejabat dukuh, dan pejabat RW dan RT. Terdapat beberapa lembaga organisasi yang ada di masyarakat, antara lain yaitu Generasi Muda Petet atau disingkat GMP, Simpul Padi, Gerakan Muda-Mudi Petet, Remaja Masjid Baitur Rahman dan Remaja Putri Baitus Salam, Ibu-ibu PKK, dan yang terakhir RT. Mengenai program masyarakat yang ada di dusun ini, yaitu adalah untuk menjadikan masyarakat unggul dan berdaya tahan tangguh dengan mengoptimalkan pendidikan masyarakatnya. Untuk mata pencaharian sendiri, mayoritas masyarakat di sini adalah sebagai petani dan buruh bangunan. Keunggulan daerah-daerah ini adalah berpotensi insya Allah menjadi daerah pengelolaan sampah mandiri dengan nama Gerakan Masyarakat Sodaqoh Sampah. Hal ini bertujuan untuk pemberdayaan kegiatan keagamaan dusun. Selain itu, masyarakat Dusun Petet juga banyak yang bertani, sehingga menjadikan desa ini sebagai pendukung ketahanan pangan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bernama Sarijan. Ya. Kalau secara bahasa mungkin dikendaki saya adalah sebagai lampu cahaya, kan begitu. Bisa juga Sarijan itu artinya adalah bengkel untuk servis. Itu yang pertama. Saya asalnya dari Kebumen. Kemudian pendidikan saya terakhir S2 UMY, juga studi psikologi Islam. Saya sekarang sudah pensiun, terakhir sebagai kepala sekolah. Ini saya kepala sekolah terlama di Kota Yogyakarta. Aktivitas sekarang ini saya kegiatan sosialnya memang jadwal kajian saya banyak. Jadi saya jadwal kajiannya di kajian pagi, sore, malam, ya, baik lewat organisasi maupun lewat organisasi. Ini sudah lama. Samping saya adalah yang kedua kita sportif dan taklim itu menjadi tugas utama. Maka untuk mengisi ini kegiatan saya yang sekarang paling banyak adalah menelaah kembali tentang ajaran Islam. Alhamdulillah saya di rumah punya referensi yang cukup untuk menjadi bahan telaah untuk mengisi kajian. Ya, termasuk ini fatwa-fatwa tentang Islam Jumat, ini juga mungkin mengisi kegiatan kajian negeri. Kalau besok saya isi di lapangan situ kayak Potorono. Ini kegiatan rutin saya selama saya pensiun. Sebenarnya sebelum pensiun juga begini, karena kajian saya isi kajian juga sejak dari dulu. Jadi kegiatan saya setelah pensiun pertama adalah kegiatan dakwah melalui organisasi maupun di luar organisasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh masing-masing instansi. Kemudian untuk di samping dakwah, kami juga selama ini masih mengisi untuk sharing materi saya. Kalau sharing di sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP, SMA adalah manajemen pengembangan sekolah dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Ini memang bidang saya, peningkatan kompetensi dan pengembangan sekolah, ini yang saya semacam. Kemudian kalau di masyarakat sini memang ya kami selaku ketua takmir berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada, bagaimana kami untuk
sini yang di sini ini kegiatan jati diri saya di kampung Bedet ini. Langsung aja ya, saya di sini tahun 97 pas saya dengan kepala sekolah. Sebelumnya saya memang di daerah jalan Solo. Itu perkenalan identitas saya punya anak 3, ini satu, dan saya sekarang kepala sekolah di SMK Muhammadiyah Pendidikan. Yang kedua guru SMP dan sedang S2 di UNY di Muhammadiyah juga. Yang ketiga adalah menjadi muslim di Mu'alimat. Pak, budaya dari kampung Bedet ini? Budaya kampung Bedet sini bisa dikatakan budaya kan karena kebiasaan baik ya, kebiasaan baik yang ada di sini. Saya mulai dari kebiasaan budaya dari pendekatan agama. Orang-orang sini mereka adalah orang religius, jadi semangat agama itu cukup tinggi. Ini dari segi pendekatan budaya. Semangat gotong royong, gotong royong, kerjasama itu cukup bagus. Mungkin Anda rasakan di sini. Jadi semangat gotong royongnya cukup tinggi karena dengan kegiatan yang sifatnya kemajuan di masyarakat sini. Saya kira itu nih, religius, familiar, kemudian prinsip kerjasama atau gotong royong. Ini prinsip yang ada di masyarakat sini. Yang lain banyak, cuma nanti kan saya kira yang penting kan itu ya, masyarakat orang timur kan begitu. Jadi individualistik itu tidak ada. Semua orang itu untuk kerjasama sangat bagus. Bisa dilihat dari mana kita melihat agama. Satu, kegiatan sholat. Ini masjid kita ini katakanlah tidak pernah sepi dari kegiatan meskipun tidak maksimal. 5 waktu berjalan terus. Kemudian kegiatan taklim, di sini banyak kegiatan taklim dari TPA sampai yang tua-tua. Yang ketiga, kegiatan korban. Sini rata-rata setiap tahun 7 bahkan lebih sapinya itu. Jadi bisa katakanlah orang sini surplus dari zakat fitrah, surplus itu kami katakan dari segi agama itu sangat bagus. Itulah kami katakan bahwa ini adalah orang yang religius, aktivitas jamaah, sosial, taklim itu cukup bagus. Bahkan dengan adanya masjid ini kegiatan kita juga sudah termasuk bagus. Ya kalau kami kan mengusung kegiatan agama saya kan sudah tidak di sini ya. Saya memang jadwal saya 11 masjid untuk khotbah Jumat. Itu kan sudah banyak keluar, tapi yang kembali di sini tadi agamanya dari segi yang nampak semacam itu. Dari ukurannya adalah sholat jamaah 5 waktu. Kita tidak pernah berhenti meskipun tidak maksimal, tapi sudah bagus. Kalau Jumat penuh ya. Kemudian dari segi taklim aneka ragam jalan. Kemudian dari masalah zakat fitrah, korban itu di sini sudah ini bisa mensuplai. Di samping itu juga ada dana sosial untuk orang-orang yang mampu, katanya biaya PPAT. Terus kegiatan insidental agama tetap berkeliling nanti kan biasanya 20 juta itu juga disuplai oleh masyarakat. Kami tadi malam semalam kegiatan agama di sini bukan milik masjid, tapi milik kampung. Ekonomi di sini heterogen, sangat heterogen, sesuai dengan bidang pendidikan. Mereka yang punya kemampuan bisnis eksperimental ya, jadi itu sangat maju sekali. Itu pertama punya kemampuan bisnis. Yang kedua ini kan ada studi Astana. Ini kan banyak mereka yang kemampuan bisnisnya sudah termasuk bisnisnya sudah luar daerah. Itu yang sukses itu juga ada. Kemudian ada yang pegawai negeri juga banyak ya, adalah cuma tidak banyak. Yang lain adalah tenaga-tenaga yang sifatnya profesional dalam bidang swasta. Kelas orang sini adalah kelas menengah ke atas. Dari segi pendidikan, pekerjaan, kita lihat secara umum orang yang sudah menengah, kelas menengah ekonomi ke atas. Itu kita lihat, bisa juga kita lihat rumah-rumah di sini kan sudah sedikit yang, gitu, dari yang kelihatan fisik itu loh, kan ada semacam.
Ini kalau dilihat dari segi sosial ekonomi dan apalagi kami sampaikan kepada para dosen yang menjadi DPR tidak langsung, kami merasa beruntung dan bergembira untuk ajang KKN. Yang paling mahal sebenarnya bukan masalah fisik, tapi tadi inspirasi, motivasi ya untuk teman anak-anak kita untuk lebih studi lanjut. Terus fasilitas, terus apa? Ada buku, ada tulisan. Itu sangat merasa gembira sekali, apalagi di bulan puasa sangat terbantu. Iya. Tapi si paling mahal itu inspirasi dan motivasi. Karena nanti ada kalau masyarakat sini Kamisan, kalau ada KKN supaya mereka menerima dengan senang hati, bagian dari untuk keluarga, bagian untuk masyarakat. Saya kira ada sebaiknya supaya ada KKN diterima dengan senang hati. Itu adalah sangat membutuhkan untuk kita untuk kami. Masyarakat di Dusun Petet ini mayoritas adalah warga Muhammadiyah yang memiliki jiwa religius. Hal ini terlihat dari aktifnya kegiatan yang ada di masjid maupun musola yang dikelola oleh takmir dari masing-masing tempat. Dusun Petet ini memiliki 2 pusat ibadah, yaitu Masjid Baitur Rahman dan Musola Al-Wahid. Masjid Baitur Rahman sendiri merupakan masjid yang menjadi posko tempat kami berkegiatan di Dusun Petet. Masjid Baitur Rahman sendiri berada di tepi jalan utama dusun tersebut, sehingga untuk letak geografis sangat strategis. Selain itu, banyak dari orang yang melewati masjid tersebut untuk mampir beribadah, sehingga masjid tersebut selalu ramai dengan jamaah. Ya, nama saya Suwandi, Ketua 2 Takmir Masjid Baitur Rahman Kampung Petet. Masjid Baitur Rahman berdiri tahun 1925. Dulunya nggak langsung masjid, dulunya itu langgar atau musola ya, dulunya itu tanah wakaf dari Bapak Haji Abdul Rahman. Makanya masjid itu dinamakan Masjid Baitur Rahman karena yang tanah wakaf itu milik Bapak Haji Abdul Rahman. Gitu. Susunan kepengurusan masjid ya komplit, terdiri dari ketua 1 Bapak Dr. Andes Sarijan, ketua 2 saya sendiri, terus sekaligus Bapak Dr. Andes Sarijan sebagai Dewan Pembina, terus sesepuh Bapak Haji Muhammad Badawi, terus ada juga bendahara sekretaris komplit, tambah seksi-seksi. Ada seksi pembangunan, seksi perlengkapan, seksi keamanan, humas, dan remaja masjid. Alhamdulillah semakin lengkap sekarang. Dulunya sekitar waktu renovasi yang ketiga, sekitar tahun 2003 itu kan direnovasi, itu mendapat bantuan dana dari Pak Amin Rais, waktu dulu masih menjabat Ketua MPR RI, itu dapat bantuan 50 juta. Nah, itu dulunya kan kurang komplit fasilitasnya, belum ada toilet, terus tempat wudhu masih terbatas, terus serambi nggak punya dulunya itu. Nah, sekarang sudah diperlengkap fasilitasnya untuk kenyamanan jamaah baik dari dalam maupun luar. Untuk kebersihan masjid itu memang ada marbotnya itu Pak Nur Hadi, ini sekaligus merangkap sebagai muadzin kalau
terutamanya siang hari, karena waktu di siang hari itu banyak jamaah yang kerja punya kesibukan tersendiri. Jadi yang muadzin alhamdulillah itu keluarganya Pak Nur selalu siap untuk jadi muadzin. Imam masjid sesuai musyawarah itu memang ada kriteria 3 orang. Untuk imam itu yang pertama diambil dari sesepuh kampung Petet, Bapak Haji Muhammad Badawi. Terus yang kedua itu Bapak Haji Basori, itu kalau yang satunya nggak ada terus ke bawah terus. Untuk keagamaan, yang kegiatan keagamaan memang ada taklim seperti pengajian malam Kamis ba'da maghrib, itu semua bapak ibu maupun remaja maupun anak-anak yang diperbolehkan ikut itu yang malam Kamis. Terus untuk ibu-ibu, khusus ibu-ibu, ada murotal itu setiap malam Sabtu. Terus malam Senin ibu-ibu juga dari kelompok Al Hasanah, kegiatan taklim. Untuk program kegiatan sosial memang juga ada itu rancangan itu untuk sekaligus beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, dengan target itu setiap warga Petet anak-anak itu minimal harus lulus SMA, agar nanti anak-anak ini targetnya cerdas, berakhlak mulia dan takwa, itu untuk dakwah secara halus sebetulnya untuk menarik jamaah. Itu. Terus mungkin dulunya Pak ada kegiatan tapi kurang begitu terlaksana dengan baik. Itu sebenarnya bagus juga, itu kampung Petet Asri, ya, itu hijau indah asri itu, tapi baru beberapa kali sekarang macet ya. Insya Allah mungkin besok dapat dilanjutkan ya, untuk sosial. Remaja masjid itu ya memang kegiatannya khusus untuk keagamaan, jadi membantu kan ada TPA, ada kegiatan misalnya waktu Ramadan itu merancang kegiatan selama Ramadan, pasca Ramadan, dan sebelum Ramadan, selama Ramadan dan akhir Ramadan, itu yang merancang remaja masjid. Terus ya intinya memperlancar kegiatan takmir masjid khususnya untuk keagamaan. Kalau untuk masjid memang kebanyakan dari RT 04, karena di RT 05 sudah ada musolanya. Jadi tapi untuk kegiatan taklim atau misalnya rapat tahunan, terus kurban, terus zakat fitrah, itu difokuskan di masjid. Jumatan juga. Kalau listrik itu sudah ada yang donatur atau istilahnya itu yang bayari kalau untuk listrik. Tapi yang untuk lain-lain seperti untuk acara pengajian dan lain-lain, untuk operasional masjid itu dana dari masyarakat atau jamaah masjid, dan juga infak dari yang dipasang di kotak di masjid, ada sumber dari kotak infak dari luar. Rencana sesuai dengan target pembangunan yang pertama ya. Untuk target pembangunan memang yang untuk target pembangunan mulai tahun sekitar 2018 itu memang belum terselesaikan. Yang pertama yaitu pembangunan tahap 1 dan 2 dan 3. Itu untuk tahap 2 hampir selesai, tinggal
menara, ya insya Allah minta dukungan masyarakat agar pembangunan itu segera selesai dan mohon dukungan dan doanya, itu yang pertama. Terus yang harapannya semakin sempurna, fasilitas semakin baik, jamaah semakin nyaman, baik dari luar maupun dari dalam. Itu yang untuk tahap 3 memang belum terlaksana, ya, semoga mohon doa dan dukungannya untuk masyarakat agar nantinya Kampung Petet menjadi kampung yang masjidnya makmur, masyarakatnya juga makmur, baik secara ekonomi maupun keagamaan, semuanya bagus gitu. Saya Din Surya Prayogo. Di sini saya sebagai Ketua Generasi Muda Petet, juga pengurus dari TPA dan Takmir Masjid Baitur Rahman. Untuk aktivitas rutinitas saya sebagai salah satu pengajar di SMK swasta di daerah Sleman. Ya. Untuk organisasi di Kampung Petet ini ada sekitar kurang lebih 4. Yang pertama ada Generasi Muda Petet sendiri, kemudian ada Remaja Masjid Baitur Rahman, ada Remaja Putri Baitur Salam, ada Simbol Padi. Nah, 4 organisasi ini adalah beberapa dari organisasi di Petet yang nanti menghandle dari masing-masing kegiatan dan katakanlah umur masing-masing. Jadi ada porsinya masing-masing seperti itu. Generasi Muda Petet. Jadi Generasi Muda Petet ini dia lebih fokus di sosial, di kampung khususnya, untuk pengamanan kampung dan pejabat di kampung, kemudian pembangunan kampung dan sebagainya. Kemudian ada Simbol Padi, ya ini tadi belum tak bisa bilang. Simbol Padi ini berperannya 70% nanti di bidang keagamaan, 40% di bidang sosial. Nah, jadi banyak kegiatan yang terkait Simbol Padi adalah kegiatan keagamaan, contohnya pengajian rutin selapanan, kemudian nanti ada pengajian malam Jumat dan sebagainya. Jadi untuk remaja Masjid Baitur Rahman itu khusus nanti anak-anak dari umur 1 SD sampai dengan SMA. Nah, itu hanya putra saja. Itu nanti kegiatannya adalah pengajian malam Jumat rutin, dan itu kita bedakan dengan yang remaja putri Baitur Salam. Kita itu khusus untuk putri, jadi kita bedakan antara putra putri, ikhwan dan akhwat di sini. Kenapa ini ada beberapa perkumpulan ataupun organisasi di Petet? Yang pertama, setiap organisasi punya porsi dan tugas masing-masing. Ya, contohnya Generasi Muda Petet itu berdiri karena
generasi muda ini khusus hanya untuk pemuda tanpa pemudi, dan dia bergerak untuk bidang sosial dan pembangunan khusus, ya walaupun agama ada tapi nggak begitu banyak. Jadi asal mulanya adalah karena di mana di kampung ini membutuhkan generasi muda yang nantinya semangat dalam berkegiatan sosial dan pembangunan kampung. Nah kemudian kalau simpul padi itu ada karena kalau hanya pemuda tok nanti yang pemudi tidak ada yang organisir, makanya kita buat simpul padi. Ini adalah muda-mudi seluruh kabupaten. Nah inilah awal terciptanya, karena dulu adanya cuma generasi muda Betet, akhirnya kita mendirikan yang mewadahi yang pemuda dan mudi, hingga menimbulkan atau memunculkan simpul padi atau muda-mudi seperti itu. Dan untuk remaja Masjid Baitur Rahman, remaja Putri Baitur Salam itu ya sebagai ajang adik-adik kita untuk menuntut ilmu agama. Di situ kenapa didirikan itu adalah ya untuk sarana mereka sebagai makhluk sosial untuk saling bertemu, untuk saling sapa, ngobrol, menuntut ilmu agama. Karena saya yakin tanpa kita bertemu, ngobrol dan sebagainya itu, maka kita akan menjadi masyarakat yang kurang pandai bergaul. Nah, apalagi bertata krama, contohnya di kampung seperti itu. Untuk berdirinya dari generasi muda Betet itu sudah sangat lama, mungkin sekitar tahunnya kurang lebih tahun 2000-an. Tahun 2000 itu berdirinya generasi muda Betet. Kemudian simpul padi ini belum begitu lama, sekitar 5 tahunan. Jadi sekarang tahun 2022 itu sekitar 2017 itu ada simpul padi. Kemudian kalau remaja Masjid Baitur Rahman itu sejak saya kecil, jadi itu sekitar tahun 1999 atau 1998 itu sudah ada remaja masjid. Nah itu yang organisasinya. Hambatan kendala itu rata-rata dari tahun per tahun hampir sama. Yang pertama kaderisasi. Jadi bagaimana mengkader adik-adik kita itu untuk selalu beristiqomah untuk ikut organisasi tersebut. Istiqomah, kemudian kalau organisasi ini terus berjalan, saya yakin kaderisasi ini terus berjalan, organisasi ini akan terus berkembang dengan ide-ide yang baru dan gagasan yang baru. Nah, jadi untuk masalahnya ya, yang pertama kali adalah regenerasi. Yang kedua mungkin juga terkait ini adalah mungkin perbedaan pergaulan. Nah, karena di situ ada macam-macam dari warga kampung yang katakanlah beda pergaulan, beda pendidikan. Nah, disitulah nanti timbul ya katakanlah sesuatu yang memang harus disamakan seperti itu. Itu kalau untuk manfaat dan feedback itu sangat bagus feedbacknya dari masyarakat. Jadi masyarakat itu sangat support, itu dibuktikan dengan setiap kita membuat kegiatan itu masyarakat sangat menyupport ya, entah dana, tenaga, pikiran. Banyak masyarakat yang mensupport. Untuk feedbacknya tadi ya banyak, jadi banyak kita mengadakan pengajian rutin, kemudian ada TPA, kemudian bahkan beberapa anak yang katakanlah kurang mampu dalam pembiayaan sekolah itu ada juga yang nanti kita membiayai untuk seperti itu ya. Istilahnya yang untuk meringankan beban mereka, kita juga siap bantu. Jadi intinya di sini di kampung ini organisasi adalah untuk saling mendukung, saling bahu-membahu untuk memajukan kampung ini menjadi insya Allah kampung yang beribadah. Kalau untuk GMP ini dari mulai SMA ya, SMA sampai tak terbatas. Jadi mohon maaf mungkin sampai yang sebelum berkeluarga itu semuanya wadahnya di situ. Jadi di situ banyaknya semuanya adalah pemuda, dan mungkin katakanlah pemuda ini adalah yang nanti dia bergerak untuk pembangunan ke kampung ya. Dari contohnya kalau dulu masih ada mading, kemudian masih ada
lampu ya, kayak lampu-lampu di penerangan jalan itu dulunya yang mengurusi adalah pemuda. Jadi infrastruktur lah ya, dia mengurusi infrastruktur di kampung. Seperti itu. Untuk harapan saya sendiri terkait komunitas kampung ini adalah yang pertama terus bergenerasi ya, agar terus berjalan estafet kepemimpinan dari generasi tersebut. Yang kedua terus bergerak positif, yaitu memberikan kegiatan-kegiatan atau sumbangsi untuk kemajuan Kampung Betet, sehingga Kampung Betet ini tambah maju, nanti tambah bermanfaat ya, khususnya organisasi tambah